Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan, pada malam hari ini kita boleh bersama-sama bersekutu di rumah kita masing-masing. Kita boleh bersama-sama berdoa, menikmati puji-pujian dan firman Tuhan yang akan kita sampaikan, yang akan kita dengar. Walaupun di tengah-tengah suasana pandemi, kita tetap merasakan Tuhan begitu baik, begitu mengasihi kita, memelihara hidup kita hari lepas hari, dan kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Hari demi hari kami merasakan, kami mengalami kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Melalui hal-hal kecil yang kami alami, melalui keseharian kami, melalui hal-hal yang tidak terduga yang kami alami, semuanya menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, seperti orang Israel ketika mereka berjalan di padang gurun, mengalami begitu banyak kesulitan, tiang awan dan tiang api tidak meninggalkan mereka. Tuhan, pada saat ini kami percaya Tuhan bahwa tiang awan dan tiang api-Mu pun tidak meninggalkan kami ketika kami harus bergumul dengan berbagai macam hal pada masa pandemi ini. Kami percaya Tuhan, Engkau menuntun kami ke air yang tenang. Kami percaya Engkau akan menuntun kami ke tempat yang indah setelah kami melewati masa-masa yang sulit ini. Kami mengucap syukur kami mempunyai Allah yang hidup, yang selalu mengasihi kami. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa dan pertolongan Roh Kudus boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-62. Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-57 sampai yang ke-62. Kemudian kita akan baca dari ayat yang ke-9 ayat yang ke-23. Kita lanjutkan ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah-tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang yang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu untuk menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah firman Tuhan." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Lukas pasal 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku." Saudara-saudari sekalian, selama pandemi ini anak-anak kita learning from home, mereka tidak bisa belajar dengan maksimal. Seringkali ada gangguan jaringan dan juga ditambah lagi mereka tidak bisa bersosialisasi dengan baik dengan teman-teman. Dan sebagai orang tua, kita harus menemani anak-anak belajar di rumah. Seorang ibu berkata kepada saya, dia harus menyediakan waktu satu hari itu minimal 6 jam untuk menemani anaknya yang masih kelas 1 SD. Nah, saudara-saudari sekalian, walaupun learning from home itu kurang ideal di dalam proses belajar mengajar, tetapi demi pendidikan anak, orang tua dan anak itu sendiri memilih taat dan berserah sepenuhnya kepada semua sistem belajar dari sekolah. Karena sebagai orang tua, kita mempunyai satu pengharapan. Di tengah-tengah kesulitan ini, anak-anak kita itu tetap
bisa studi mereka berhasil dan mereka mencapai prestasi yang baik. Demikian juga ketika kita mengambil keputusan untuk menjadi murid Kristus, Tuhan meminta kita untuk taat dan berserah diri seutuhnya, apapun juga harga yang harus kita bayar. Saudara, peristiwa yang tadi kita baca dalam Injil Lukas pasal yang ke-9 tadi adalah satu peristiwa yang dicatat di mana Tuhan Yesus di dalam perjalanan dari Samaria ke Yerusalem, dan di dalam perjalanan ini di tengah-tengah keramaian orang banyak, ada 3 orang yang ingin mengikut Yesus dan juga mewakili 3 jenis orang yang ingin mengikut Tuhan Yesus. Orang yang pertama itu adalah ahli Taurat. Dia mengikut Tuhan Yesus tanpa memperhitungkan harganya. Dia berkata seperti demikian, "Tuhan, aku ingin mengikut Engkau kemanapun Engkau pergi." Yesus memberikan jawaban seperti demikian, "Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk membaringkan kepalanya." Saudara-saudari sekalian, ahli Taurat ini, dia selama ini memperhatikan dan mengamati Tuhan Yesus begitu luar biasa, menyembuhkan orang sakit, kemudian bisa mengusir setan, memberikan makan 5.000 orang, melakukan banyak mukjizat yang luar biasa. Lalu di dalam hati dia berpikir seperti demikian, boleh juga ya, saya kalau menjadi murid Tuhan Yesus, boleh juga ini, saya mendapatkan popularitas dan juga saya mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baru, lumayan juga buat saya ini. Tuhan Yesus berkata bahwa serigala mempunyai lubang. Serigala mempunyai lubang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk membaringkan kepalanya. Pada waktu Tuhan Yesus berada di dalam dunia ini, Tuhan Yesus hidup di dalam keadaan yang begitu sederhana, begitu miskinnya Tuhan Yesus, dan dia hidup di bawah UMR, saudara-saudari sekalian. Dan Tuhan memberikan tantangan ini kepada ahli Taurat ini. Dan Tuhan ingin supaya ahli Taurat ini dia memperhitungkan harganya sebelum dia mengambil satu keputusan yang penting untuk mengikut Tuhan Yesus. Hari ini kalau kita Instagram kita, IG kita mempunyai banyak sekali follower. Misalnya ada yang sampai ribuan, ada yang sampai jutaan. Wah, kita merasa, wah kita itu bangga ya, kita bangga karena kita punya banyak sekali follower. Saudara-saudari sekalian, kita tidak perlu mengenal follower ini. Sebaiknya follower ini juga tidak perlu mengenal kita, karena mereka itu hanya sebagai penggembira di dalam IG kita. Tetapi tidaklah demikian kita sebagai pengikut Tuhan Yesus. Sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita bukan hanya sebagai follower, tapi kita ini adalah murid yang berproses, murid yang harus membayar harga, murid yang dibentuk oleh Tuhan yang harus membayar harga. Nah, saudara-saudari sekalian, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 23, Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa ingin mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku." Kita perhatikan saudara, yang pertama yang Tuhan minta itu adalah menyangkal diri. Sebelum kita mampu menyangkal diri, kita tidak mungkin bisa mengikut Tuhan Yesus. Sebelum kita menyangkal diri kita tidak mungkin kita bisa mengikut Tuhan Yesus dengan baik. Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang ingin mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Jadi hal yang pertama yang kita perlu kerjakan adalah kita harus menyangkal diri kita. Saudara-saudari sekalian, setiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai macam hal yang meminta kita untuk menyangkal diri dan menyangkal diri untuk berproses menjadi murid Tuhan Yesus. Akhir-akhir ini saya mengingatkan kepada diri saya sendiri. Kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan yang terjadi di dalam keseharian saya mengingatkan diri saya sendiri, inilah kesempatan di mana Tuhan sedang memproses saya untuk menjadi muridnya Tuhan Yesus. Dengan berpikir seperti demikian, saya akan belajar untuk menjadi lebih sabar. Ya, saya akan belajar untuk menjadi lebih nyaman rasanya untuk menerima semua hal-hal yang kurang menyenangkan di dalam keseharian ini.
Rick Warren berkata seperti demikian, tujuan hidup kita itu seringkali berbeda dengan tujuannya Tuhan untuk diri kita. Tujuan kita adalah kenyamanan dan kelancaran, tetapi tujuan Tuhan adalah pengudusan, pertumbuhan dan pengudusan. Nah, saudara, ketika tujuan kita itu berbeda dengan tujuan Tuhan, atau dengan kata lain tujuan Tuhan itu berbeda dengan tujuan kita, maka terjadilah konflik batin di dalam hati kita. Kok begini ya, kok begini ya, kok tidak sesuai dengan keinginan kita. Saudara-saudara sekalian, tujuan Tuhan berbeda dengan tujuan kita. Ketika kita menyesuaikan agenda kita dengan agendanya Tuhan, maka hati kita akan merasa tenang dan sejahtera melewati berbagai macam hal yang mungkin tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita. Pada tahun yang lalu saya membesuk seorang saudara. Saudara ini usianya masih belum 50 tahun, lebih kurang mungkin hampir 50 tahun. Dia menderita sakit kanker nasofaring. Seorang pengusaha yang cukup berhasil, seorang anak Tuhan yang baik dan punya keluarga yang bahagia. Tetapi dia tiba-tiba harus menderita penyakit kanker nasofaring. Dua hal yang didoakan oleh saudara ini. Yang pertama, Tuhan, kalau Tuhan menyembuhkan saya akan meninggalkan usaha pekerjaan saya persembahkan seluruh hidup saya ini untuk memberitakan Injil kemana-mana. Tapi kalau Tuhan tidak menyembuhkan saya menerima dengan rela hati, saya berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Pada waktu saya mengunjungi saudara ini, dia tidak kelihatan seperti orang sakit. Wajahnya itu sukacita, tenang, penuh dengan damai sejahtera. Saudara, akhirnya Tuhan menjawab doanya yang kedua. Tuhan memanggil dia pulang ke rumah Bapa akhir Desember yang lalu. Tetapi dia bisa menerima semuanya dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Inilah artinya kita berserah sepenuhnya di dalam rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Yang kedua, orang yang kedua yang ingin mengikut Tuhan adalah orang yang menunda-nunda waktu dan mencari-cari alasan. Dia berkata, Tuhan, aku mau mengikut Engkau, tapi izinkanlah aku menguburkan terlebih dahulu orang tuaku. Saudara-saudari sekalian, menguburkan orang tua itu adalah urusan yang sangat-sangat penting bagi orang Yahudi. Bisa mengalahkan urusan belajar Taurat, pelayanan di sinagoge, menjalankan sunat, ibadah kurban dan sebagainya. Karena menguburkan orang tua itu adalah satu rasa bakti kepada orang tua. Sama seperti konsep kita orang Tionghoa. Menguburkan orang tua atau mengadakan upacara duka buat orang tua itu sesuatu hal yang sangat sakral dan penting. Tetapi di sini Tuhan Yesus sepertinya begitu tidak berperasaan, menjawabnya dengan begitu tidak berperasaan. Sebetulnya saudara-saudari sekalian, orang tua dari calon pengikut ini yang kedua ini, sebetulnya orang tuanya itu belum meninggal. Dia hanya mencari-cari alasan untuk menolak mengikut Tuhan Yesus. Logikanya seperti demikian. Kalau misalnya orang tuanya itu mungkin dalam keadaan sangat krisis dan hampir meninggal, tidak mungkin dia berada di kerumunan orang banyak untuk mengikut Tuhan Yesus. Dan juga tradisi orang Yahudi biasanya orang tua yang meninggal itu harus segera dikuburkan pada hari yang sama. Saudara-saudari sekalian, kapan orang tuanya itu meninggal? Mungkin 10 tahun lagi, mungkin 20 tahun lagi, mungkin 30 tahun lagi. Jadi calon pengikut yang kedua ini, dia mencari-cari alasan untuk menunda waktu mengikut Tuhan Yesus. Satu penundaan yang tanpa batas. Orang ketiga, dia berkata seperti demikian, Tuhan, aku ingin mengikut Engkau, tapi izinkanlah aku untuk pamitan dulu dengan keluargaku. Di dalam bahasa aslinya berkata demikian, Tuhan, biarlah aku pergi dan membereskan urusan rumah tanggaku. Saudara-saudari sekalian, apanya yang salah? Dia mau mengikut Tuhan, dia minta izin, dia pamitan terlebih dahulu. Bukankah Nabi Elisa juga berbuat hal yang sama? Sebelum dia menyerahkan diri sepenuhnya menjadi seorang nabi, dia pamitan dulu, dia permisi dengan Elia untuk pamitan dulu dengan keluarganya. Ternyata di sini orang yang ketiga ini hanyalah
mencari-cari alasan juga. Dia belum siap untuk menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Kristus. Motivasinya masih lemah. Motivasinya lemah dan kesetiaannya terbagi-bagi. Saudara-saudari sekalian, menjadi murid Kristus haruslah menjadi first priority. Haruslah menjadi prioritas yang terutama dalam kehidupan kita. Saya merenungkan hal ini, seandainya hari ini di dalam berbagai macam kesibukan saya, atau di dalam kesibukan saya melayani Tuhan, sampai-sampai itu mengganggu relasi saya dengan Tuhan, mengganggu pertumbuhan saya menjadi murid Kristus. Saya harus berani untuk mengambil keputusan untuk memangkas aktivitas-aktivitas saya demi supaya pertumbuhan saya, demi supaya saya menjadi murid Kristus itu tidak terhambat. Menjadi murid Kristus harus menjadi first priority dalam kehidupan kita. Menjadi murid Kristus haruslah memiliki komitmen yang total, unreserved, bukan tujuan cadangan. Tidak ada cadangan kita mengikut Yesus. Unreserved, bukan tujuan cadangan, tapi tujuan yang terutama dan yang utama di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari sekalian, Yesus memberikan jawaban atau kesimpulan dari ketiga orang yang mengikut Tuhan ini dengan berkata seperti demikian. Barang siapa yang seorang yang ingin membajak, tetapi dia menoleh ke belakang, dia tidak layak bagi kerajaan Allah. Jadi kita mengetahui seseorang yang sudah siap untuk membajak, dia harus terus mengarahkan hati dan pikirannya, dan arah pandangannya itu harus terus memandang ke depan. Jangan sampai dia menyimpang sedikit saja, itu akan membuat alur bajaknya itu akan tidak lurus. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama mengatakan seperti demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan kita. Saudara-saudari sekalian, Ibrani pasal yang ke-12 ini menggambarkan seorang pelari maraton. Dengan tekun, seorang pelari maraton yang ingin memenangkan perlombaan itu, dia harus menanggalkan semua beban-beban. Dia harus memakai pakaian perlengkapan yang sesederhana mungkin supaya dia bisa memenangkan perlombaan ini. Demikian juga menggambarkan perjalanan rohani kita mengikut Tuhan, menggambarkan perjalanan kita mengikut Tuhan menjadi murid Kristus. Kita harus menanggalkan semua beban-beban kita pada masa lalu. Entah itu beban dosa, entah itu kegagalan, entah itu kesuksesan. Kita harus tanggalkan semuanya itu. Supaya mata dan hati kita hanya tertuju kepada satu hal saja. Yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Tahun yang lalu menjelang suami saya akan pensiun, saya mendapatkan satu quote atau satu kutipan yang begitu menyejukkan hati. Longing for the past can be a joy robber, missing the present opportunity. Longing for the past can be a joy robber, missing the present opportunity. Ketika kita masih merindukan masa lalu, kita masih terus memikirkan masa lalu, kita masih merasa sayang dengan masa-masa yang lalu kita, kesuksesan kita, segala sesuatu yang kita dapatkan pada masa lalu, itu akan menjadi pencuri sukacita yang membuat kita kehilangan kesempatan untuk masa kini. Saudara-saudari sekalian, biarlah kita hidup di dalam realita masa kini. Kita sedang di dalam pandemi. Kita sedang mengalami banyak kesulitan. Biarlah kita hidup di dalam realita masa kini ini. Kita tidak lagi menoleh ke belakang dan juga kita tidak mengkhawatirkan masa depan kita. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan, hidup untuk hari ini dan mata kita tertuju hanya kepada salib Yesus Kristus. Sebagai penutup dari renungan pada malam hari ini, saya ingin bersama-sama saudara-saudari sekalian merenungkan dua pertanyaan. Yang pertama, apakah saya ini sebagai follower atau saya ini sungguh-sungguh adalah
disciple? Apakah saya hanya sebagai penggembira saja ketika saya mengikut Yesus? Atau saya benar-benar menyiapkan diri saya menjadi murid yang rela, yang siap untuk dibentuk oleh Tuhan? Pertanyaan yang kedua yang kita renungkan bersama-sama. Apakah ada hal-hal yang masih dan sering mengikat kita, yang menghambat kita untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan? Apakah ada hal-hal yang masih dan sedang mengikat kita, yang menjadi penghambat kita untuk bisa berserah sepenuhnya kepada Tuhan? Hari ini Tuhan mencari murid, bukan follower. Biarlah kita ini rela menyerahkan diri kita untuk dibentuk oleh Tuhan menjadi murid Yesus Kristus yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan, Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami. Tuhan ingin supaya kami dalam kehidupan ini tidak kami lewati dengan sia-sia, tidak berlalu dengan begitu saja. Tetapi Tuhan, hari demi hari, melalui berbagai macam hal, melalui kesulitan dan tantangan, Tuhan Engkau membentuk kami. Tuhan Engkau mendidik kami agar kami berproses menjadi murid Yesus Kristus yang sejati. Walaupun proses itu tidak nyaman ya Tuhan, walaupun proses itu tidak menyenangkan di hati, bahkan seringkali berbeda dengan agenda pribadi kami. Tapi ya Tuhan, sekali lagi kami memohon kepadamu, Tuhan berikan kepada kami anugerah-Mu, berikan kepada kami kerelaan hati, supaya kami boleh rela terus berjalan bersama dengan Tuhan, rela dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi murid Yesus Kristus yang sejati. Ketika kami sudah bertumbuh menjadi murid, kami bukan mencari kesenangan bagi diri kami, tetapi kami rindu kami menjadi murid untuk boleh menyaksikan Kristus yang begitu mengasihi kami, sehingga ada banyak orang bisa ditarik untuk mengenal Tuhan sebagai juru selamat kami pribadi. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan beristirahat pada malam hari ini. Biarlah di dalam pelukan kasih Tuhan kami merasakan anugerah Tuhan untuk boleh kami kembali besok beraktivitas dan mengalami kasih karunia Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.